Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-6 di bulan Ramadan 1444 Hijriah kita masih dapat bersama-sama melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan kita, mulai dari ibadah yang wajib hingga ibadah-ibadah yang sunnah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam dan salam kita sanjungkan kepada kedua hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita awali kajian kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita membahas yaitu tentang fikih salat, fikih yang berkaitan dengan salat. Kemarin kita membahas tentang ma yubahu fis salat, apa saja yang dibolehkan ya, ketika kita salat, baik itu yang berupa perbuatan maupun berupa ucapan di luar salat ya, karena memang salat sendiri secara pengertian baik itu lughatan wa istilahan. Adapun salat lughatan secara bahasa itu artinya adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Jadi salat kalau diartikan secara bahasa, secara terminologi itu artinya ad-du'a. Kenapa doa? Karena dari awal sampai akhir yang kita ucapkan dalam salat itu isinya doa. Adapun secara wastilahan atau syar'an, as-salatu hiya aqwalun wa af'alun, yaitu aqwalun ucapan ya, perkataan, bacaan, wa af'alun dan perbuatan, gerakan, yang mana muftatahatun bit takbiri, yang diawali dengan mengucap takbir. Jadi kita kalau mau sholat kita awali dengan apa? Takbiratul ihram ya. Kemudian mukhtatamatun, dan diakhiri bit taslim, dengan mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi, baik itu ke kanan ya, ataupun ke kiri. Ke kanan itu hukumnya wajib atau rukun, sedangkan ke kiri, salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Nah, selain daripada ucapan atau perbuatan yang tidak ada dalam aturan ataupun rukun-rukun maupun sunnah sholat, kemudian dilakukan dalam sholat, maka apa hukumnya? Tentu hukumnya adalah tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu di luar dari aturan sholat. Akan tetapi ada beberapa perbuatan dan ucapan ya, yang menjadi mustasnayat fis sholat, pengecualian di dalam sholat, walaupun dikerjakan tak membatalkan sholat. Inilah yang disebut dengan ma yubahu fis sholat, apa saja yang dibolehkan dalam sholat. Di dalam kitab fikih ini dijelaskan setidaknya ada 11 ma yubahu fis sholat, ada 11 ya, baik itu ucapan maupun perbuatan yang masih dibolehkan ya, dima'fu bahasa fikihnya. Ma'fu itu asal kata dari afuun. Kalau kita bisa rawikan, kita membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'an. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau adalah afuun,
Zat yang Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai orang yang meminta maaf. Nah, itu jadi ma'fu itu adalah dimaafkan. Nah, apa saja kemarin sudah kita bahas, yaitu ada 3 yang dibolehkan yang sudah kita bahas. Yang pertama, al-buka'u wat ta'awwu, menangis atau merintih ketika sholat. Sawa'un akana dzalika min khasyatillah am li ghairi dzalik, baik itu menangisnya karena takut kepada Allah atau karena selain takut kepada Allah. Ya. Maksudnya apa? Karena sedih, karena terharu, kemudian meneteskan air mata, maka ini masih boleh. Kemudian kemarin kita bahas yaitu al-iltifatu 'indal hajah, yang kedua menoleh sesuai dengan hajat, kebutuhan. Ya, barangkali ada sesuatu yang terjadi di samping kanan kita ataupun samping kiri. Kemarin saya contohkan, misalnya kita sholat membawa anak atau sambil menjaga anak, khawatir kita tidak tahu apa yang diperbuat atau dilakukan anak kita, kemudian kita menoleh mencari anak kita sebelah mana. Sebelah kanan aman. Nah, itu masih boleh. Yang tak boleh kemarin disampaikan dalam hadisnya, wala yalwi 'unuquhu khalfa dhahrihi, yang tak boleh sampai memutar lehernya ke arah bagian belakang punggungnya, sampai ke belakang begini, ini yang tak boleh. Itu sekedar menoleh kanan kiri masih boleh. Kemudian yang ketiga kemarin yang agak ekstrim adalah qatlul hayyati wal aqrab wa nahwi dzalika min kulli ma yadur, yaitu sampai membunuh hewan yang bisa membahayakan. Walaupun wa in kana adda qatluha ila amalin katsir, walaupun melakukan pergerakan yang cukup banyak. Namun dalam fikih itu masih dima'fu. Tetapi kemarin disampaikan kalau memang hewan tersebut tak akan mencederai kita ataupun membahayakan kita, biarkan saja, biarkan dia lewat. Siapa tahu ularnya hanya numpang lewat saja, ataupun binatang-binatang yang lain hanya lewat atau sekedar berhenti sejenak, misalnya di atas tempat sujud kita, biarkan saja. Atau kita sedikit bergeser. Nah, ini yang kita bahas di nomor yang keempat. Perkara yang keempat yang dibolehkan dalam sholat adalah al-masyul yasiru lihajatin. Al-masyu itu artinya berjalan, al-yasiru yang ringan. Maksud berjalan ringan ini melangkah, melangkah ketika sholat, berjalan ketika sholat, lihajatin, dikarenakan adanya hajat atau kebutuhan. Contohnya misalnya ketika kita sholat berjamaah, kemudian mengisi shaf yang kosong, baik itu kita bergeser ke kanan atau ke kiri, atau berjalan dari belakang ke depan untuk mengisi shaf, itu boleh. Bolehnya sampai sejauh mana? Lihajatin, sesuai dengan kebutuhan. Kalaupun bapak-bapak dari belakang misalnya, kemudian tak ada yang mengisi sampai ke shaf depan, kemudian bapak-bapak lagi sholat, boleh berjalan. Tapi kalau kita pakai aturan mazhab Syafi'i, harus ada jeda. Tidak boleh sekaligus dari belakang dalam satu gerakan sampai ke depan, tapi perlahan-lahan, tidak lebih dari tiga kali. Itu al-masyu al-yasir. Atau tadi ketika kita misalnya lagi sholat, contoh kondisi yang lain adalah pas ketika kita sholat, kita nggak memeriksa tempat kita ketika sholat ada najis atau tidak. Pas kemudian kita ruku, barulah nampak, wah di tempat sujud
ada najis, ada kotoran misalnya, kotoran hewan, atau ada bangkai cicak. Kita tak memeriksanya karena terburu-buru dan lain hal sebagainya. Pas ketika ruku nampak ada bangkai. Nanti kalau kita sujud di atas bangkai, maka boleh kita bergeser untuk menghindari najis tersebut. Walaupun kita sholat sendiri, ya, itu boleh. Bahkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, ini agak sedikit ekstrim lagi. Ya. Dalam sebuah hadis, wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Aisyah, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli fil bait, beliau sedang sholat di rumah. Berarti kalau sedang sholat di rumah, sholatnya sholat apa nih Pak? Sholat sunnah. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah jarang sholat fardu di rumah. Sholat fardu itu di masjid. Ya. Ini khusus bagi laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki muslim jarang sholat ke masjid, ya, maka sholatnya suruh pakai mukena aja, Bu. Kasih mukena. Ya. Laki-laki itu sholatnya di masjid. Kalau sholat sunnah baru dianjurkan di rumah. Jadi afdalnya sholat sunnah itu di rumah sebetulnya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sholat sunnah di rumah. Kalau kita sholat sunnahnya seringnya di mana Pak? Qobliyah ba'diyah di masjid. Kalau Rasulullah qobliyah ba'diyahnya itu di rumah Pak. Ya. Kenapa? Nah, ini yang perlu kita kaji juga. Ya. Bukan hanya dari sisi dalil. Kalau dari sisi dalil jelas Rasulullah sholat sunnahnya di rumah. Ada sebagian saudara kita memahami konteks hadis tersebut dan langsung mengamalkannya. Ya. Mungkin kita kalau lagi sholat, mohon maaf, lihat ada beberapa saudara kita, jamaah kita, kalau lagi sholat, ya, selesai sholat, imam lagi berzikir, tiba-tiba dia langsung berdiri pulang. Ya, ada begitu Pak? Ada. Ya. Imam lagi berzikir, tapi biasanya pas imam mulai angkat tangan doa, nah itu udah gak berdiri dia, keluar dari shaf pulang. Ya, kita husnuzan saja, mungkin sholat sunnah ba'diyahnya di rumah. Nah gitu. Mungkin sholat ba'diyahnya di rumah. Daripada kita suzon Pak, ini orang nggak sholat sunnah dikira aja enggak gitu. Ya, kita husnuzon. Mungkin sholat sunnahnya di rumah, mengamalkan hadis yang tadi. Nabi itu sholat sunnahnya di rumah. Gitu. Karena ingin mencontoh Nabi atau mempraktekkan dalil tadi. Nah, kenapa Nabi sholat sunnahnya di rumah? Karena rumah Nabi, pintu rumah Nabi itu ya berdampingan dengan masjid. Jadi rumah Nabi dengan masjid itu ya samping-sampingan. Pintunya Nabi, ya rumahnya itu kalau keluar ya langsung masuk masjid. Makanya Nabi apa? Sholat sunnahnya di rumah. Lah kalau bapak-bapak mau sholat ba'diyah di rumah, ya ketika sampai rumah ada tamu, tak jadi sholat ba'diyah. Ya, apalagi tamunya berlama-lama, udah lupa itu sholat ba'diyah. Atau kita mau sholat qobliyah di rumah, sholat qobliyah di rumah dulu, ya. Nanti kalau setelah itu ke masjid, akhirnya apa? Terlambat jamaahnya. Ya. Nah, jadi ketika kita mengamalkan suatu hadis, kita juga harus paham asbabul wurudnya. Ya. Seperti apa asbabul wurudnya? Gitu. Kondisi situasi saat itu seperti apa? Baru kemudian kita pahami. Ya. Jadi tidak mesti harus kontekstual. Kalau konteks hadisnya seperti ini, redaksi seperti ini, harus seperti ini. Susah kita ngamatin. Ya. Maka ketika kita memahami tersebut harus seperti apa? Kita butuh petunjuk, butuh arahan dari siapa? Dari para ulama yang mempelajarinya. Kita kan hanya ada hadis,
baca hadisnya, baca terjemahannya, dipahami sendiri, habis itu diamalkan. Ya, Islam tak seperti itu. Ya. Contohnya seperti itu, Pak. Saya buat analogi seperti itu. Bapak-bapak pengen minum atau ibu pengen minum. Ya. Air tersebut ada di dalam teko. Kemudian bapak ibu mau minum, ibaratnya teko itu hadis langsung dari Rasulullah. Kemudian kita minum air tersebut, langsung kita teguk atau pakai gelas. Pakai gelas atau langsung, Pak? Kita pakai gelas. Ya. Gelasnya bagaimana? Macam-macam. Ada gelas dari kaca, ada gelas dari plastik, ya, dari mika ataupun lain sebagainya. Kita tinggal pilih gelasnya yang mana. Yang ukurannya besar atau yang kecil, kita sesuaikan dengan kebutuhan minum kita. Baru kita minum, enak nggak? Daripada kita langsung dari teko air langsung gelap. Nah itu ibaratnya. Jadi kita mengamalkan dalil, langsung baca hadisnya. Oh ini hadisnya gini kata Rasulullah. Langsung kita amalkan. Ya. Ibaratnya kita minum langsung pakai teko. Paham ya? Bisa dipahami? Ya. Makanya kenapa ada ulama, khususnya ada 4 ulama mazhab. Ini apa? Yang mengkaji dalil-dalil baik Al-Quran atau hadis, ya, supaya apa? Memudahkan kita umatnya mengamalkan hadis tersebut. Dicari dulu asbabul wurudnya, kenapa? Oh iya, Nabi ini kalau sholat sunat di rumah. Kenapa? Ya, Nabi rumahnya dekat. Qobliyah ba'diyah di rumah. Kalau kita ya, agak jauh, jadi nggak bisa dipahami seperti itu. Nah ini sebagai pemahaman gitu. Jadi kalau mau minum langsung dari tekonya atau pakai gelas. Ibaratnya gelas itu adalah ulama. Ibaratnya gelas itu adalah ya orang-orang yang memahami hadis tadi. Kita minum pakai gelas memudahkan kita untuk memahami ajaran Islam. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi Rasulullah SAW contohkan bahwasanya kata Aisyah, yusalli fil baiti, Rasulullah salat di rumah. Annal baba fil qiblah. Saat itu posisi pintunya, pintu rumahnya ada di arah kiblat. Berarti Nabi sholat pas di depan pintu, karena pintunya ya di arah kiblat. Fajitu, kata Aisyah, aku datang ke rumah, ya, kembali maksudnya. Fastaftahtu, kemudian apa? Ya, ketika aku datang dan aku mengetuk pintu, kemudian fastaftah famasya fafatahani. Kemudian Nabi berjalan dari sholatnya menuju pintu tadi, fafatahali, Nabi membukakan pintu untukku, summa raja'a ila musallahu, kemudian Nabi kembali ke tempat sholatnya. Jadi Nabi tak membatalkan sholat. Nabi jalan ke arah pintu itu, dibuka, kemudian apa? Beliau melanjutkan sholatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hassanahu. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis tersebut. Ya, jadi ini sampai bukain pintu. Ya, jalan ke arah pintu sampai bukain. Ya, kalau kita hanya geser kanan, geser kiri, maju ke depan ataupun mundur ke belakang, ya, karena ada hajat, ada kebutuhan, maka ini masih boleh dalam sholat. Tapi syaratnya satu tadi, lihajatin. Kalau nggak ada hajat, nggak boleh. Ya, batal sholatnya. Baik jemaah, kalau subhanahu wa ta'ala, itu perkara yang keempat yang dibolehkan dalam sholat. Kemudian yang kelima, nah ini jawaban yang kemarin ditanyakan oleh Pak Boy. Ya. Hamlus sabiyyi wa ta'alluquhu bil musalli, yaitu membawa bayi dan menggendongnya ketika sholat. Ini juga masih dimakfu, masih dibolehkan.
Apa hujahnya? Fa'an Abi Qatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla, beliau salat, wa Umamah bintu Zainab, dan cucunya bernama Umamah bintu Zainab ibnatun Nabi, putri Nabi. Jadi Nabi punya anak perempuan namanya Zainab, diberikan nama yaitu Umamah. Kemudian ala rubbatihi, cucunya Nabi ini kemudian apa? Berada di rubbatihi, yaitu di lutut Nabi. Jadi lagi sholat, anaknya nempel di lututnya. Biasa anak-anak gitu kan. Kalau kita sholat bawa anak kecil, biasa kadang-kadang kalau nggak lari-lari, dia nempel terus sama kita. Bukan hanya nempel, kadang kalau kita mau sujud, siap-siap di belakang gendong pas kita sujud, agak repot juga. Kemudian fa'idha raka'a wada'ah, ketika Nabi ruku, maka Nabi kemudian menggerak atau meletakkan Umamah tadi di tempatnya. Maksudnya apa? Digeserkan ke kanan supaya Nabi ruku. Wa idza qama min sujudihi akhadha, ketika Nabi sujud, kemudian setelah sujud berdiri, akhadha, Nabi kembali memegang atau mengambil cucunya tadi. Fa'adaha ala rubbatihi, kemudian apa? Kemudian balik lagi. Pas Nabi sudah berdiri, kembali lagi. Umamah tadi nempel ke Nabi, di lutut Nabi. Faqala Amir, walam as'aluhu ayyu salatin ya, qala Ibnu Jurayj wa huddisa an Zaid bin Abi Attab an Amr bin Salim annaha salatus subhi. Jadi saat itu Nabi sedang sholat subuh. Ketika Nabi sedang sholat subuh, kemudian Nabi melakukan ataupun menggendong ataupun membawa Umamah binti Zainab. Dalam riwayat yang lain dijelaskan Nabi ketika sujud, kemudian apa? Hasan dan Husain itu berada di punggung Nabi. Maka kemudian Nabi berlama-lama sujud sampai Hasan dan Husain puas bermain di punggung Nabi. Setelah itu baru kemudian Nabi bangun dari sujudnya. Ini kemudian membuat para sahabat bertanya-tanya setelah sholat, ya Rasulullah, apakah turun wahyu kepadamu? Nabi sujudnya lama, itu kira turun wahyu gitu. Makanya sahabat bertanya, penasaran, kenapa kok lama kali bangun dari sujudnya? Ternyata apa kata Nabi? Tidak ada turun wahyu, tapi saat itu ada cucuku yang sedang bermain di atas punggungku. Aku tidak ingin membuatnya kecewa, maksudnya marah, karena Nabi langsung bangun. Nah, subhanallah, ini yang dilakukan oleh Nabi dalam sholat. Begitu bijaksananya Rasulullah ketika melaksanakan sholat dan berhubungan dengan orang yang lain yang tidak sholat. Baik, itu perkara yang kelima. Kemudian berikutnya yang keenam, ilqa'us salam 'alal musalli. Dibolehkan juga, yaitu ilqa'us salam 'alal musalli wa mukhatibatuhu. Ada orang yang mengucap salam, kemudian kita boleh menjawab salamnya. Akan tetapi ada syaratnya, Di sini dijelaskan wa annahu yajuzu lahu an yuradda bil isyarah ala man sallama alaihi. Boleh kita menjawab salam ketika sholat, tapi dengan bil isyarah, dengan isyarat. Nggak dijawab. Ada orang, kita lagi lagi sholat di rumah, misalnya ibu-ibu, kemudian ada tamu. Dia mengetuk pintu dan mengucapkan salam.
Assalamualaikum, tak ada suara, tak ada jawaban. Kenapa? Karena ibu lagi sholat. Sekali lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, tidak dijawab. Lama-lama sebagaimana kita tahu adab bertamu, ketika sudah mengetuk pintu dan 3 kali mengucap salam tak dijawab, maka apa yang harus kita lakukan? Pulang, ya. Jangan memaksakan diri, ya. Cuma ibu sudah janjian, ya, sama tamu itu, ya, mau datang jam 10 misalnya, 10 pagi, ibu lagi sholat duha, ya. Janjian bahwasanya tamu itu akan, ya, ngasih bingkisan lebaran. Nggak dijawab, nanti dia pergi, nggak jadi dapat bingkisan lebaran, ya. Dijawab lagi sholat, ya. Maka nggak boleh kalau kita menjawab waalaikumsalam, apalagi kalau pakai tambahan tunggu bu lagi sholat, ya. Nah, ini nggak boleh, ya. Maka bolehnya pakai bil isyarah. Bagaimana isyaratnya? Kalau saat itu, ya, ibu sedang sholat dan kemudian orang yang mengucap salam itu tak mengetahui, tak melihat kita sedang sholat, maka caranya adalah keraskan bacaan sholatnya. Ustaz, gimana sholat duha? Ya, sholat duha kan nggak dijaharkan, nggak dikeraskan, nggak apa-apa. Baca yang keras, ya. Atau 3 kali, aduh ini jangan pergi. Kerasin baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biar apa? Tamu yang di luar tuh dengar, oh iya ini lagi sholat atau lagi ngaji, ya. Boleh seperti itu. Atau boleh juga dengan berdehem-dehem, ya. Misalnya menandakan oh di dalam ada orang, ya. Jadi ini menjawab salamnya. Kalau dijawab dengan waalaikumsalam itu tak boleh. Sama pertanyaan kemarin dari Pak Boy, kalau ada, ya, jamaah yang lagi sholat kemudian bersin, ya, dia mengucapkan alhamdulillah, apakah kita harus jawab yarhamukallah atau yarhamukillah? Ya, tidak boleh. Itu terkait dengan perkara yang keenam yang dibolehkan dalam sholat, bil isyarah. Baik, kemudian berikutnya yang dibolehkan juga dalam sholat yang ketujuh, at-tasbihu wa tasbih, mengucapkan kalimat tasbih atau bertepuk tangan. Jadi ada boleh tepuk tangan dalam sholat, tapi tepuk tangannya bukan tepuk pramuka, ya. Jangan boleh pakai tepuk pramuka lagi sholat, ya. Nah, kita bahas yajuzu at-tasbihu lirrijal wa tasbihu lin-nisa. Kalau ucapan tasbih itu adalah dibolehkan untuk laki-laki. Kalau tasbih bertepuk tangan itu untuk perempuan. Kenapa mengucapkan tasbih atau tepuk tangan? Untuk mengingatkan kalau imam lupa atau salah dalam melaksanakan sholat. Jadi harusnya imam itu tasyahud awal, kemudian imam mau berdiri, maka kalau laki-laki mengucapkan subhanallah itu boleh. Kalau perempuan misalnya, ya, ibu berjamaah, kemudian imamnya laki-laki, tak ada makmum selain ibu, ya, misalnya ibu sholat sama suami di rumah. Kemudian apa? Suaminya lupa harusnya tasyahud awal, misalnya ini langsung mau berdiri rakaat ketiga, ya. Maka kalau perempuan bukan pakai tasbih tapi tepuk tangan. Tepuk tangannya bagaimana? Ya, tepuk tangannya adalah dengan menghentakkan tangan kanan ke tangan kiri. Jadi ketika posisi ibu sholat, ya begini. Jadi kalau mengingatkan imam boleh tepuk tangan bukan begini. Nah, itu tepuk pramuka namanya. Jadi cukup menepuk ini. Nah, itu, ya. Jadi tepuk seperti ini. Bukan tepuk pramuka. Ya, itu tak boleh. Itu banyak gerakannya lagi. Jadi ini bagi perempuan, tasfik namanya.
Kalau untuk laki-laki tasbih. Nah, ini masih dibolehkan dalam sholat. Kemudian yang dibolehkan juga yang kedelapan, al-fathu 'alal imam idza nasiya al-imam ayatan yuftahu 'alaihi al-mu'tam, yaitu mengingatkan imam dengan bacaan. Maksudnya apa? Imam lupa baca ayatnya, kemudian makmum boleh berucap atau mengingatkan dengan membenarkan bacaan imam. Ini yang sudah mafhum ya, yang sudah kita laksanakan. Kemudian yang kesembilan, hamdulillahi indal atashi, memuji Allah ketika bersin au hudusu nikmah, atau ketika mendapatkan nikmat. Jadi lagi sholat bersin boleh mengucapin alhamdulillah. Hadisnya kemarin kita sampaikan. Ya. Awalnya para sahabat tak mau atau tidak ada yang ngaku ketika Rasulullah bertanya siapa yang berucap tadi ketika sholat. Ya. Ada sahabat Rifa'ah bin Rafi ketika sholat bersin langsung spontanitas mengucapkan alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian apa? Siap sholat, Nabi penasaran siapa tadi yang mengucapkan kata-kata itu. Ditanya sekali tak ada yang jawab. Ditanya 2 kali diam 1000 bahasa. Ya, sampai ditanya yang ketiga kali barulah angkat tangan Rifa'ah. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Setelah itu apa? Nabi sampaikan laqad ibtadaraha bid'un wa salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Kata Nabi, 30 malaikat berebut untuk mengangkat kalimat thayyibah tadi ke atas langit. Kalau tahu itu ngaco dari awal ketika ditanya. Ini 3 kali baru angkat tangan. Kemudian berikutnya yang ke-10, as-sujudu ala siyabil musalli aw amamatihi li'udrin, bersujud di atas pakaian ataupun sorban kain li'udrin, dikarenakan adanya udzur. Apa maksudnya? Di sini dalam sebuah hadis dijelaskan Pak Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi saubin wahidin yattaqi bi fudulihi hurral ardi wa bardiha. Jadi Nabi ketika sholat itu kan kondisi tempat sujudnya namanya masih tanah, masih pasir. Kalau sholat duhur, sholat asar itu masih panas. Jadi pas ketika sujud karena untuk menghindari keningnya kena panas, maka Nabi ambil sorbannya kemudian ditaruh. Itu lagi sholat. Lagi sholat. Misalnya Bapak Ibu lagi sholat bawa sapu tangan. Kemudian apa? Pas mau sujud, karena sholatnya di lapangan misalnya, sholat id, kemudian ambil sapu tangannya ditaruh di tempat sujud. Nah ini masih boleh. Tapi syaratnya apa? Li'udrin, karena adanya udzur. Sama ketika ada yang bertanya, Ustaz gimana kalau kita lagi pilek, lagi flu, kemudian sholat, kalau nggak bawa sapu tangan atau tisu, ini meler terus hidung nih. Jadi ketika sholat, kemudian pas mau meler nyebrang sungai misalnya, ambil sapu tangan di sakunya, dilap masukin lagi. Boleh. Li'udrin, karena adanya udzur. Dan yang terakhir, talkhisu baqiyatul a'mali al-mubahati fis shalah, yaitu melakukan suatu perbuatan yang ringan yang mana masih dibolehkan ketika sholat. Jadi selain yang dibahas tadi, boleh. Nah contohnya tadi, jadi mengelap ingus, ini kan perbuatan yang masih dimakfu, masih dibolehkan ketika sholat. Nah itulah jemaah Rasulullah Ta'ala 11 perkara
Oh ternyata bukan 11, masih ada lagi, mohon maaf. Dua lagi. Ya. Dua lagi. Yang ke-12 al-qira'atu minal mushaf, membaca Quran dari mushaf. Jadi lagi sholat, ya, bawa Quran sambil dibaca. Lagi sholat, baca Quran, pegang Quran. Itu juga masih boleh. Cuma agak repot, Pak. Ya, agak repot. Nanti kalau selesai baca ayat surat harus masukin lagi. Tapi dalam hal ini masih boleh. Tapi kalau sekarang ada sedikit ya kreasi, inovasi. Ya. Beberapa masjid di depan tempat imam itu dipasang apa? Standing itu, ya, tiang di situ untuk meletakkan Al-Quran. Ya, Al-Qurannya cukup besar. Ya. Jadi imamnya, ya, ini apalagi Ramadan. Ya, itu banyak imam-imam yang maaf yang pengen yang membaca secara berurut itu apa? Dipasang di depan. Cuma saya mikir kalau di mihrab imam itu ada kipas. Lagi baca enak-enak, ya kipasnya muter, halamannya terbalik. Ya apa nggak bingung imam? Aduh tadi yang mana? Ya. Tapi mungkin ada itunya, ada penjepitnya, ya. Ada penjepitnya supaya nggak terbuka halamannya. Nah, jadi walaupun dipegang masih boleh. Yang ke-13 yang terakhir, syaghlul qalbi bi ghairi a'malis shalah, menyibukkan hati bighairi a'malis shalah, dengan ya perbuatan atau bacaan selain sholat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita sholat berjamaah khususnya, kemudian setelah imam membaca Al-Fatihah, imam akan membaca ayat. Baca ayatnya panjang, ya, makmum tak hafal juga, mau ngikutin tak hafal, mau mendengarkan saja boring juga kelamaan. Ya, maka boleh makmum menyibukkan diri dengan berzikir. Ya, menyibukkan diri dengan berzikir. Ini yang disebut dengan syaghlul qalbi bi ghairi a'malis shalah, menyibukkan hati dengan sesuatu ya selain perbuatan sholat. Baik, seperti yang pernah sampaikan di hari kemarin sampai jam 6, jika ada pertanyaan ataupun sharing diskusi, monggo disilakan. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Bapak, silakan kita gunakan untuk diskusi, sharing, ya, karena tak ada sarapan pagi, Pak. Biasanya kita sharing diskusinya ketika sarapan pagi. Monggo silakan. Ada yang mau dibahas, ada yang mau ditanyakan terkait dengan ya sholat ataupun yang lainnya, monggo silakan. Iya, silakan Pak. Iya. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaannya pengalaman pribadi atau apa nih? Ya. Jadi bagaimana seorang imam kalau tadi makmum bergerak melangkah maju untuk mengisi saf. Nah, sekarang imam ya juga bergerak melangkah. Kasusnya adalah ya jadi makmum masbuk. Apa makmum masbuk? Dia awalnya masbuk gitu kan. Ketika berjamaah masbuk, selesai imam yang utama, kemudian dia berdiri, di belakang ada pula yang nampung pundaknya mau bermakmum lagi. Ya. Tadi saya sebut tadi imam masbuk. Ya. Nah, kemudian ketika ada jamaah yang bermakmum kepada kita, ya, karena posisi itu musola atau tempat sholatnya sudah full, ya, sehingga apa? Ketika dia bermakmum awalnya satu orang, ya, kalau satu orang kan agak dekat ini ya Pak, ya. Ternyata apa? Datang lagi satu lagi, ya. Nah otomatis kalau makmumnya sudah lebih dari satu, ya normal di belakang imam. Karena kondisi sudah mentok, bagaimana? Apakah tetap dilanjut seperti itu? Apakah boleh imam melangkah?
sesuai dengan tadi dibahas poin yang keempat, al-masyul yashiru lihajatin. Ini berlaku untuk imam ataupun makmum. Boleh imam juga bergerak, ya, maju ke depan, ya, supaya memberikan ruang untuk jamaah lain yang ingin bermakmum, karena lebih dari satu, boleh dua. Ya, jadi seperti itu, Pak. Atau, nah ini kasus yang lain, dan ini pernah saya praktekkan. Ya, kasus yang lain adalah ruang masih luas, ya. Harusnya ketika datang makmum satu lagi, makmum ini mundur. Ini makmumnya tak mau mundur, Pak. Ya. Makmum yang pertama itu tetap saja di situ, walaupun datang makmum lebih dari satu, bahkan udah di belakang imam, dia masih di situ saja. Ya. Maka akhirnya apa? Saya yang maju. Ya, saya yang maju. Tapi bukan di masjid atau waktu itu sholatnya, lagi sholat di luar. Akhirnya Pak, saya yang maju. Ya. Kenapa? Makmum yang pertama ini enggak mau mundur, Pak. Alam Islam, ya, mungkin dia ya belum paham atau apa, jadi enggak mau mundur. Sementara makmum yang lain sudah mulai berdatangan. Ya udah, saya aja yang maju, memberikan ruang untuk makmum yang lain sehingga sempurna sholat berjamaahnya. Alam Islam, ini Pak. Ya, silakan Pak. Oh ini jauh nih dari blok A nih jemaahnya. Iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bukan delay Pak ya, diajukan pemberangkatannya. Ya. Iya, itu posisinya sholat munfarid atau berjamaah? Berjamaah, baik. Ya, saya detailkan kasusnya Pak ya. Jadi misalnya ketika kita sholat, ya, sholat katakanlah di bandara, sedang berjamaah. Sesuai dengan jadwal pemberangkatan ini 1 jam lagi misalnya, ya, karena sudah check in kita tengok 1 jam lagi, karena sudah masuk waktu sholat, kemudian kita sholat dan sholatnya alhamdulillah berjamaah. Pas lagi sholat berjamaah bunyilah bel tuh di bandara, informasi bahwasanya pesawat yang akan dinaiki jamaah tadi akan diberangkatkan lebih cepat. Kita posisi berjamaah, ya. Apa yang harus kita lakukan? Membatalkan sholat, ya, atau tetap ikut berjamaah. Kalau berjamaah, otomatis kemungkinan besar ketinggalan pesawat, ya. Nah kira-kira sebelum saya jawab, menurut Bapak mana yang lebih bijaksana dan bijaksini, Pak? Gimana kalau kita dalam kondisi seperti itu, Pak? Ini kalau terjadi dengan kita, apa yang kita lakukan? Darurat, jadi batalkan sholatnya. Sholatnya di pesawat, ya. Jadi kita batalkan sholatnya, ya, kejar pemberangkatan pesawat, nanti sholat di pesawat. Baik, ada jawaban yang lain, Pak? Ya. Memisahkan? Percepat sholatnya. Jadi imam masih berdiri, kita sudah sujud. Iya, ya. Baik, terima kasih jawabannya, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang dijawab oleh Bapak Ibu tadi itu sebagai alternatif. Dua-duanya boleh. Ya. Karena apa? Yang pertama tadi darurat. Ya. Sholat kita bisa laksanakan di pesawat. Ya. Tadi kita sholat sendiri. Nah, bagaimana menurut fikih? Jemaah Allah Subhanahu wa taala, di dalam fikih ini pun dibahas, ya. Nah, adapun terkait hal tersebut dalam fikih disebut al-mufaraqatu minal jamaah. Mufaraqah itu artinya memisahkan diri
minal jamaati, dari sholat berjamaah. Jadi kita niatkan, imam masih rakaat pertama, ini sholat duhur 4 rakaat, masih 3 lagi, nanti keburu pesawat ya take off pula. Maka seketika itu juga kita niat dalam hati, nawaitu mufaraqah lil jamaah, niat saya memisahkan diri dari sholat berjamaah. Maksudnya tidak ikut jamaah, tapi posisi kita masih tetap di situ. Bukan berarti mufaraqah kemudian kita pergi dari posisi sholat shaf berjamaah, ya tetap kita di tempat itu karena kita niatnya adalah misahkan diri dari jamaah. Jadi kita sholat selesaikan 3 rakaat yang belum habis. Setelah selesai barulah kita kasih kode kita mau keluar dari jamaah. Itu boleh dalam fikih ya. Jadi namanya mufaraqah. Nah itu. Jadi ternyata ya sesuatu yang akan terjadi ya itu ternyata sudah dibahas juga dalam fikih ya. Nah, fikih kan sudah dari zaman dulu gitu. Ternyata sudah memprediksikan akan ada kondisi seperti ini ya. Maka ulama fikih ya membahasnya dalam hal tersebut. Itu namanya mufaraqah. Boleh gak Ustaz tadi yang pertama caranya batalkan? Boleh ya. Tapi syaratnya harus diulang ya. Jangan boleh tapi gak diulang lagi gitu. Karena secara hukum sholat batal ya. Dia belum sholat. Ulang harus sholat. Ada lagi? Iya, boleh jadi. Saya pernah sholat, kan imamnya itu salah. Iya. Tapi dia merasa tempat. Akhirnya kan terakhir dia ketiga kan sujud sahwi. Tapi makmumnya kan yakin. Jadi dia naik juga nggak ikut sujud sahwi. Iya, baik. Jadi ini ada perselisihan di antara imam dan makmum, gitu ya. Karena merasa makmumnya benar, ya imamnya salah. Ya. Nah, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala dalam fikih, ya, mungkin nanti kita akan bahas di sini dijelaskan juga ada bab khusus Pak dalam fikih sunnah membahas tentang sholatul jamaah. Hal-hal yang berhubungan dengan sholat jamaah termasuk permasalahan-permasalahan seperti tadi. Ya. Nah, bagaimana ketika terjadi seperti itu? Bagaimana sikap makmum ketika mendapati imamnya salah, ya? Dan kita merasa kita benar sebagai makmum. Maka ketika itu masih dalam proses sholat berjamaah, ya, sholat itu diakhiri dengan apa, Pak? Dengan salam. Jadi kalau kita masih bermakmum dengan imam tadi, masih sebelum salam, maka wajib makmum itu ikut imam. Kenapa? Karena al-imamu yu'tammu bil makmumi. Adanya imam itu adalah untuk diikuti oleh makmum, walaupun imamnya salah. Ya. Jadi tetap kita harus ikut. Walaupun imamnya salah. Kenapa? Karena kesalahan makmum akan ditanggung oleh imam. Makanya berat jadi imam, Pak. menanggung makmum, ya. Kesalahannya ditanggung oleh imam. Jadi syaratnya tadi selama masih dalam proses sholat. Tapi kalau seandainya imamnya sudah salam, ya, kemudian apa? Makmum merasa ini ada yang kurang, gitu. Maka makmum boleh berdiri lagi. Kenapa? Karena sudah di luar sholat. Artinya kita sudah tidak dipimpin lagi oleh imam ini. Kenapa? Tandanya imam sudah salam. Nah, putus tuh ya kepemimpinan imam itu. Jadi boleh kita berdiri lagi. Coba. Iya, jadi kalau imamnya tadi sujud sahwi, makmumnya ikut sujud sahwi, ini yang betul. Itu. Jadi kekurangan tadi atau kesalahan imam tadi ditutupi dengan sujud sahwi. Cuma tadi kondisinya adalah makmum